besar sekali perbedaan. Yang kedua, anna nifaq al-akbar ikhtilaf as-sirr wal 'alaniyati fi al-i'tiqad. Nifaq asghar dan nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi itu berbedanya antara lahir dan batin di dalam masalah i'tiqad. Jadi lahir batin berbeda dalam masalah i'tiqad. Jadi betul-betul itu kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan. Seperti saya katakan tadi, ini seperti orang beriman kepada Allah, padahal dia tidak beriman kepada Allah. Ini orang seperti taat kepada Allah, seperti dia tidak taat kepada Allah. Ini orang seperti patuh kepada Nabi, dia tidak patuh kepada Nabi. Hakikatnya dia tidak patuh kepada Nabi karena hatinya penuh dengan kebencian, keraguan-raguan, kedengkian terhadap ajaran Islam itu sendiri, dan dengki benci kepada penganutnya, penganut Islam yang benar ya. Jadi orang-orang munafik ini dia berteman dengan ya, orang-orang yang kong kali kong dalam Islamnya, akidahnya, agamanya, tipenya sama dengan dia. Wa nifaqul asghar ikhtilaf as-sirr wal 'alaniyati fil 'amali dun al-i'tiqad. Sedangkan nifaq kecil itu berbeda antara yang tampak dengan yang tersembunyi, hanya di dalam amal saja, tidak sampai kepada keyakinan. Jadi kalau kita lihat nanti orang yang malas beribadah, tidak sholat berjamaah, itu mau semata-mata karena malas, karena mungkin dia tidak punya ilmu, karena tidak berpendidikan, tidak ada contoh teladan dari orang tuanya, tidak ada yang ngajarnya, mungkin dia tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak baik. Benar-benar karena murni, bukan karena benci kepada Islam, bukan. Dia tidak benci kepada sholat, dia tidak benci dengan sholat berjamaah, dia tidak benci dengan sunnah Nabi, nggak benci, cuma malas saja, malas. Dia dengar azan tapi tidak memperkenankan azan. Alhamdulillah. Tapi ini termasuk sifat nifaq yang berbahaya sekali. Ingat sekali lagi, nifaq asghar wasilatun ila nifaqil akbar. Nifaq kecil ini akan membawa seseorang kepada nifaq akbar. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, anna nifaqal akbar la yasbuhu min mu'min. Sesungguhnya nifaq akbar ini tidak akan lahir dari diri seorang mukmin sejati. Jadi nifaq akbar ini insya Allah tidak akan lahir dari hati, dari diri orang-orang mukmin yang benar dan sejati. Tidak mungkin, tidak akan lahir. Wa amma nifaqal asghar faqad yasduru min mu'min. Tapi kalau nifaq kecil kadang-kadang atau ada kemungkinan akan lahir dari diri seorang mukmin. Ada kemungkinan dia mukmin sejati. Dia bukan orang munafik, dia mukmin sejati. Ada kemungkinan terkena nifaq asghar. Ada kemungkinan. Tapi kalau nifaq akbar insya Allah tidak akan terkena. Yang keempat, anna nifaqal akbar fil ghalib la yatubu shahib. Nifaq akbar menurut adabnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, akan sangat sulit bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau taba faqad ikhtalafa fi qabli tawbih 'inda al-hakim. Kalau seandainya orang ini bertobat pun ini akan terjadi khilaf di kalangan hakim, apakah tobatnya diterima atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tersebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat nifaq akbar ini. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 18 misalnya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ini tuli, bisu, buta, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Mereka akan sulit menemukan jalan kembali kepada kebenaran itu. Karena memang dari awal hati mereka dipenuhi dengan keraguan-raguan, kebencian terhadap Islam. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan
bahwa sungguhnya mereka telah diberi fitnah, telah diberi ujian oleh Allah pada setiap tahunnya itu 1 kali atau 2 kali. Tsumma la yatubun, tapi mereka tidak kunjung bertobat. Padahal Allah sudah kasih ujian, sudah kasih peringatan, kasih begini-begini. Banyak sebenarnya ujian untuk mereka. Mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak pernah mengambil pelajaran. Ini orang-orang yang terkena nifaq akbar. Seperti yang kita lihat hari ini, Bapak-Ibu rahmati Allah, para pembenci Islam, tapi dia dia mengaku Muslim, tapi dia benci kepada Islam. Ini nifaq akbar. Perhatikan. Memang ada, ya silakan saja. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, ada di Indonesia ini ada, bahkan di level-level tertinggi itu ada mereka. Di level pejabat ada. Saya katakan ada orang-orang seperti ini. Mereka masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke organisasi ini, masuk. Mereka mengaku Muslim, tapi mereka benci kepada Islam, benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benci kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kemudian yang terakhir, bi khilafin nifaqil asghar. فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. Berbeda dengan sifat nifaq kecil atau nifaq amali. Insya Allah mereka akan bertobat kepada Allah. Jadi nifaq asghar ini besar kemungkinan mereka akan bertobat satu saat. Kenapa? Karena mereka tidak benci dengan Islam. Mereka itu tidak musuhan dengan Allah, tidak musuhan dengan Rasulullah, tidak musuhan dengan ajaran Islam. Cuman karena malas doang gitu, karena malas aja gitu. Mungkin ya tadi seperti yang saya katakan, mungkin nggak pernah mendapat contoh, tidak pernah ada yang mengingatkan, mungkin tinggal di lingkungan orang-orang yang buruk dan jelek gitu, tidak ada orang-orang soleh di situ, bisa jadi. Atau keluarganya sejak dari dia kecil sampai dia dewasa nggak ada yang memberi contoh gitu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Nah, akhirnya jadilah dia pribadi yang tumbuh di dalam Islam tapi malas beribadah. Ya, nanti kalau sekali beribadah ria, gitu. Makanya hari ini penunjang ria itu dahsyat sekali. Nih selfie, dikit-dikit selfie, sedekah dikit selfie, nanti di mana ibadah dikit selfie, gitu. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini benar-benar menumbuh suburkan sifat munafik dalam diri kita. Dan ingat, ciri di antara ciri utama orang munafik itu dia di dalam na'udzubillah. Nah, semoga kita yang mungkin terkena sifat nifak ini, walaupun mungkin kita tidak menjadi munafik sejati, tapi ada 1-2 sifat nifak yang ada dalam diri kita mohon pada Allah agar bersihkan hati kita sehingga kita bisa menjadi mukmin sejati insyaallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.